Yang lain ikut menimpali, benar, praktisi alam dewa sejati datang dari tempat yang jauh. Cameron Lin sama sekali tak datang untuk menyambutnya. Bukankah ini menunjukkan bahwa praktisi di Blue Star tak punya tata krama? Benar, Cameron Lin harus mewakili Blue Star untuk meminta maaf pada Kals. Kenapa pemerintah negara Long tak juga mendesak Cameron Lin untuk pergi meminta maaf? Mereka terus membicarakannya. Bahkan para netizen dari timur pun ikut membicarakan hal ini di internet. Selama beberapa tahun ini, Cameron Lin tak pernah muncul di depan publik, tapi karena Dragon Gate sangat kuat, kelompok-kelompok lain tak berani bertindak secara gegabah. Tapi setelah kedatangan Kals, mereka menemukan suatu kesempatan untuk menggulingkan Dragon Gate. Tiba-tiba, perhatian seluruh dunia tertuju pada Dragon Gate. Kemanakah Tuan Cameron pergi? Seorang praktisi dari luar galaksi datang, seharusnya Tuan Cameron sebagai praktisi terhebat di timur keluar untuk menghadapinya. Benar, meskipun ia tak menyambutnya dengan hangat, setidaknya ia seharusnya mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kekuasaannya. Bukannya bersembunyi seperti ini, kata orang-orang. Bahkan beberapa praktisi dalam negeri pun mengkritik, ini membuat para petinggi Dragon Gate merasa cemas. Saat ini seluruh petinggi Dragon Gate sedang berkumpul, beberapa orang berjalan mondar-mandir di aula, beberapa sedang duduk berkumpul, semua tampak memasang ekspresi cemas. Selain para petinggi Dragon Gate, saat ini beberapa praktisi dari alam rahasia Kunlun dan pemabuk juga berkumpul di Gunung Langya. Para praktisi alam rahasia Kunlun ini dipimpin oleh Gervin Suanyuan. Setelah kematian Delon Suanyuan, Jordi Suanyuan, Gervin Suanyuan, dan para generasi muda keluarga Suanyuan telah mendapatkan kekuasaan mereka kembali. Saat ini, Gervin Suanyuan telah mencapai tingkat surga tahap akhir. Saat mengunjungi Gunung Longhu, Cameron Lin tak bertemu pemabuk. Saat ini ia juga telah mencapai tingkat surga, menunjukkan betapa majunya Gunung Longhu. Saat semua sedang mengobrol di aula, Yaxter Lu yang juga diundang datang, hanya duduk sambil memejamkan mata. Senior Darkwing, dari manakah Chance berasal? Gervin Suanyuan bertanya pada Darkwing. Sejak dulu para leluhur sekte Darkwing telah bergabung dengan Dragon Gate dan menjadi pemimpin sekte luar. Maka para anggota Darkwing yang tersisa pun juga mengikutinya untuk bergabung dengan Dragon Gate. Hanya senior Darkwing lah yang paling mengetahui berita dunia luar. Galaksi kita ini disebut Is Galaxy, di dalamnya terdapat lebih dari 20 planet. Sebagian besar planet-planet ini memiliki praktisi alam dewa sejati. Planet yang tak memiliki praktisi alam dewa sejati hanya akan dianggap anak buah dari planet lain, kata senior Darkwing sambil menyisip winnya. Planet Jupiter yang merupakan planet asal sekte Darkwing termasuk planet level menengah, sedangkan galaksi Maya termasuk planet yang sangat kuat. Hampir semua praktisinya merupakan praktisi alam dewa sejati. Yang lain saling bertatapan, bagaimana mereka bisa menandingi para praktisi sekuat itu. Jadi kita tak bisa berbuat apa-apa. Yason Sie merasa tak terima, memangnya apakah yang ada di Blue Star, hingga praktisi-praktisi kuat dari planet-planet lain ini terus mendatangi kita. Sejauh yang kuketahui, puluhan ribu tahun lalu, Blue Star juga merupakan planet yang sangat kuat, tapi telah mengalami kemerosotan. Mungkin ada sesuatu yang mereka inginkan di Blue Star. Senior Darkwing juga tak bisa memastikan, mungkin mereka mengira, Cameron Lin telah menguasai sesuatu yang mereka inginkan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika Tuan Cameron tak juga muncul, kitalah yang harus melakukan sesuatu. Kata Gervin Suanyuan. Saat ini tak terlalu banyak urusan di alam rahasia Kunlun, karena setelah mengetahui klan darah akan menyerang, para keluarga besar di alam rahasia Kunlun telah mengesampingkan perselisihan di antara mereka, dan bersatu untuk melawan musuh bersama mereka. Rumor menyebutkan, kekuatan Kals telah mencapai alam dewa sejati tahap puncak, dan juga tersembunyi, kita tak bisa mengusiknya. Mereka tahu Cameron Lin telah mencapai alam dewa sejati, tapi sepertinya ia belum sanggup menandingi Kals. Semua terus membicarakannya. Yaxter Lu menatap ke sekeliling,
Melihat semua merasa cemas, ia berkata, "Tenanglah kalian semua, 2 tahun lalu, Raja Naga telah mencapai alam dewa sejati, aku juga telah mencapainya tahun lalu, meskipun Kals datang menyerang, tak ada yang perlu ditakutkan. Senior Lu juga telah mencapai alam dewa sejati. Berarti sudah ada 3 praktisi alam dewa sejati di Blue Star, kini aku merasa lebih yakin kita bisa menghadapi Kals." Mereka merasa gembira mendengarnya. Senior Darkwing berdeham, "Jangan senang dulu, ku dengar, Kals sangat kuat. Dulu di planet Jupiter terdapat 8 sekte, karena salah seorang murid sekte penghancur membunuh salah satu murid Kals, sekte penghancur dihancurkan dalam semalam. 2 orang praktisi alam dewa sejati yang sangat kuat di sekte mereka juga dimusnahkan." Semua merasa panik. Tuan Qian akhirnya berkata, "Semuanya, kita tetap berdiam di Dragon Gate dulu saja. Setelah Tuan Cameron datang, baru kita membuat keputusan. Jika kita tak melakukan apapun, mereka juga takkan mempunyai alasan untuk menyerang kita." Dragon Gate memutuskan untuk tak berbuat apa-apa. Ini membuat para praktisi di timur kecewa. Mereka menganggap Dragon Gate sebagai yang terkuat di Blue Star, tapi Dragon Gate sama sekali tak melakukan apapun. Ini membuat mereka kecewa. Ada apa dengan Dragon Gate? Membiarkan orang dari planet lain menekan kita. Apakah rumor itu benar? Selama ini Cameron Lin tak muncul karena ia terluka saat bertarung dengan Putra Suci Absolute God, dan hingga saat ini belum sembuh. Pasti begitu, Cameron Lin belum mencapai alam dewa sejati. Bagaimana mungkin ia berani menghadapi praktisi alam dewa sejati tahap puncak dari planet lain? Banyak orang membicarakan hal ini di internet. Bahkan tak sedikit yang mencibir. Para pendukung Cameron Lin pun membantah. Seni Wang adalah salah satu pendukung Cameron Lin. Meskipun ia baru berusia 16 tahun, selama beberapa tahun ini, ia terus memerangi para haters Cameron Lin di internet. Tuan Cameron pasti punya alasan tersendiri untuk tidak muncul. Untuk apa ia perlu menjelaskan pada kalian, para pengkhianat? Suasana di internet sangat riuh. Beberapa hari kemudian, Loke kembali muncul di televisi. Kudengar Cameron Lin adalah praktisi yang tiada tandingannya di Blue Star, yang bahkan Putra Suci Absolute God saja tak sanggup menandinginya. Aku ingin bertemu langsung dengan Cameron Lin untuk mengagumi kehebatannya. Yaxter Lu segera membalas, "Tuan Cameron sedang menyendiri. Ia takkan keluar hanya karena kau memintanya. Aku mengenalmu, kau adalah bawahan Cameron Lin, apakah ia menyuruhmu berkata demikian?" Tanya Loke. "Memangnya kenapa kalau aku bawahannya? Jika kau berani menyerang, tak perlu Tuan Cameron yang muncul, aku juga bisa membereskanmu." Jawab Yaxter Lu dengan dingin. "Hanya bawahan hina, bagaimana bisa kau menandingiku? Beritahu Cameron Lin, aku akan menunggunya selama 7 hari, jika ia tak mengunjungi guruku dalam 7 hari, aku akan datang sendiri ke timur," kata Loke dengan dingin tanpa menghormati Yaxter Lu sama sekali. "Jika Cameron Lin tak mengetahui tata krama, aku akan turun sendiri untuk mengajarinya." 3 hari kemudian. Lagi-lagi, datang praktisi kuat dari planet lain. Mereka berasal dari planet Tual, dipimpin seorang praktisi alam dewa sejati tahap puncak yang dijuluki kebijaksanaan sejati. Kulitnya bercahaya keemasan, menunjukkan bahwa tingkat pencapaiannya telah sangat tinggi. Ia hanya membawa 2 orang murid, keduanya telah mencapai alam dewa sejati. Setibanya di Blue Star, mereka disambut oleh Sekte Permata. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kedatangan kebijaksanaan sejati seolah membuka era antar planet. Dalam beberapa hari berikutnya, belasan praktisi dari planet lain mendarat di Blue Star. Beberapa dari mereka mendarat di Dragon Gate, beberapa lainnya mendarat di wilayah-wilayah lain di Blue Star. Kedatangan mereka disambut oleh para praktisi di wilayah-wilayah itu. Apalagi saat para praktisi dari 7 sekte besar di planet Jupiter datang, seluruh penjuru Blue Star menjadi heboh. Hampir seluruh praktisi dari planet mereka datang, dan 8 di antaranya merupakan praktisi alam dewa sejati, yang dipimpin oleh Putra Suci Absolute God.
Begitu putra suci Absolute God datang, seluruh praktisi kuat di seluruh penjuru Blue Star datang mengunjunginya, menunjukkan betapa besarnya pengaruh putra suci Absolute God di Is Galaxy. Para penduduk Dragon Gate menjadi cemas. Bahkan Yaxter Lu pun mulai cemas. Sudah terlalu banyak praktisi kuat yang datang ke Blue Star. Meskipun ia mengetahui betapa kuatnya Cameron Lin, ia takut ia takkan sanggup menghadapi mereka. Dan dari internet, Is mendapati beberapa kecurigaan tentang kemunculan beberapa praktisi dunia Tianhuang. Cameron Lin adalah putra suci Istana Chaotian. Para penguasa tempat sakral lain di dunia Tianhuang pasti takkan keberatan jika mereka membunuh Cameron Lin. Benar saja, di hari kedua sejak kedatangannya, putra suci Absolute God berkata, "Perintahkan Cameron Lin keluar untuk menyambut ajalnya." Seluruh dunia menjadi heboh. Putra suci Absolute God benar-benar berkata seperti itu. Benar, beberapa musuh Dragon Gate di barat telah ditarik untuk bergabung dengan putra suci Absolute God. Dengar-dengar putra suci Absolute God akan pergi sendiri ke Gunung Langya untuk menyerangnya. Habislah Dragon Gate kali ini. Sebagian merasa khawatir, sebagian merasa senang, sebagian merasa tak sabar menunggu pertunjukan ini. Berbagai kekuatan berkumpul di Blue Star. Tak ada satu kelompok pun yang tak mempunyai praktisi alam dewa sejati. Dan begitu tiba di Blue Star, mereka semua langsung mengunjungi Charles, dan tunduk menjadi murid dan pengikutnya. Bahkan putra suci Absolute God menjalin hubungan damai dengannya, tak berani bersikap sembarangan. Barulah orang-orang di Blue Star menyadari, bahwa Charles memang sangat berpengaruh di Is Galaxy. Ia benar-benar kuat dan berkuasa. Bahkan terdengar rumor, sebelum Charles mencapai alam dewa sejati pun, belasan praktisi alam dewa sejati tak sanggup mengalahkannya. Loke kembali angkat bicara, sudah kubilang sejak awal, guruku sangat dihormati di seluruh penjuru galaksi. Cameron Lin yang hina ini, sama sekali tak datang menyambutnya. Kini, sudah terlambat, semua mendengus. Bagi mereka, Blue Star hanyalah sebuah planet yang akan mereka kuasai, dan para penduduk asli Blue Star sama sekali tak ada artinya. Siapapun yang berani mengusik Chance dan putra suci Absolute God, pasti akan mati. Saat ini, sekelompok praktisi dari dunia Tianhuang juga mendarat di Blue Star. Pemimpinnya adalah Lingard Jun, yang saat itu telah dikalahkan Cameron Lin. Kali ini Lingard Jun telah mencapai alam dewa sejati. Dan ia bisa menyembunyikannya, sehingga praktisi biasa takkan bisa mengetahui kekuatan Lingard Jun yang sebenarnya. Mario Yu juga ikut datang bersama Lingard Jun, 20 tahun lebih telah berlalu, kini Mario Yu hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam dewa sejati. Ia telah jauh lebih kuat dibandingkan saat bertarung dengan Cameron Lin 25 tahun lalu. Senior Lingard Jun, kali ini Cameron Lin tak dilindungi oleh penguasa Istana Chaotian. Inilah saat yang tepat untuk mengenyahkannya, kata Mario Yu. Cameron Lin sangat kuat dan berbakat. Meskipun telah memasuki alam dewa sejati, aku tak yakin aku akan bisa membunuhnya, kata Lingard Jun dengan ekspresi serius. 25 tahun lalu Is telah dikalahkan oleh Cameron Lin. Selama ini, Is terus menyendiri untuk berlatih. Saat mendengar Cameron Lin berada di Blue Star, Is bergegas kemari untuk membalas dendam. Senior Lingard Jun, jangan khawatir, Cameron Lin hanya sok tapi kemampuannya tak seberapa. Ia telah mengusik seluruh sekte di dunia Tianhuang, terutama putra suci Absolute God yang telah mencapai alam dewa sejati tahap puncak. Begitu putra suci Absolute God menyerang, ditambah serangan senior Lingard Jun, mana mungkin kalian takkan sanggup mengenyahkan Cameron Lin, kata Mario Yu sambil tersenyum penuh kemenangan, seolah sudah bisa melihat kekalahan Cameron Lin. Nanti kita bicarakan lagi. Lingard Jun tampak muak. Jika Mario Yu tak menikahi putri penguasa Freeze Palace, mana mungkin ia pantas dipadankan dengannya. Hanya Simon Lin, Stuart Gu, dan Cameron Lin lah yang pantas dipadankan dengannya. Ia akan langsung membunuh Cameron Lin tanpa mengandalkan bantuan dari pria tak berguna ini.
Marto Yu juga telah membawa praktisi alam dewa sejati dari Sekte Yukuan untuk mengenyahkan Cameron Lin sepenuhnya. White Mountain, dua sosok berdiri di puncak White Mountain, seorang pemuda yang mengenakan jubah, topi tinggi, dan sabuk lebar, berdiri dengan tenang dan anggun. Di sebelahnya tampak sesosok wanita ramping mengenakan gaun sutra biru, wajahnya sangat cantik, auranya sangat dingin, seperti seorang peri dari surga, setiap gerakannya sangat anggun. Mereka adalah Stuart Gu dan Simon Lin yang biasanya berdiam di dunia Tianhuang. Sudah 40 hari mereka tak tampak di dunia Tianhuang, rupanya mereka sedang berada di Blue Star. Simon Lin, kenapa kau memintaku datang kemari? Stuart Gu mengerutkan kening. Ia bersahabat dekat dengan Simon Lin. Awalnya ia sedang menyendiri, tapi begitu menerima surat Simon Lin, ia bergegas datang kemari. Kau telah mencapai alam dewa sejati tahap puncak, untuk apa masih sibuk berlatih? Tanya Simon Lin dengan heran. Planet ini bukan planet sembarangan. Aku telah memeriksa, puluhan ribu tahun lalu, planet ini adalah titik pusat is galaksi, yang memiliki praktisi kuat yang tak terhitung banyaknya. Saat itu, seluruh galaksi tunduk pada para praktisi di planet ini. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Stuart Gu. Simon Lin cemberut, kau sungguh idiot, aku tak mengerti kenapa orang-orang sangat memuja dan mengidolakanmu. Planet ini baru saja pulih, pasti banyak peninggalan bersejarah yang bisa ditemukan. Aku memanggilmu kemari untuk menemukan beberapa peninggalan bersejarah Blue Star. Stuart Gu merasa agak tergiur, jika yang kau katakan benar, dulu planet ini memang sekuat itu, pasti banyak praktisi alam dewa sejati yang memperebutkannya. Jika mereka menyerang, meskipun kita berdua juga cukup kuat, sepertinya kita takkan bisa mengalahkan mereka. Hei, Simon Lin tersenyum, peninggalan bersejarah itu telah berusia lebih dari 100.000 tahun. Selain aku, siapa lagi yang ingin menemukan benda-benda tua itu? Mereka semua datang ke Blue Star karena mereka menganggap planet tanpa penguasa ini sangat berharga dan mudah dikuasai. Kita berdua harus memanfaatkan kesempatan ini, sebelum tersebar berita tentang barang-barang peninggalan bersejarah yang sangat kuat terdapat di Blue Star. Baik, Stuart Gu mengangguk, ia sangat tertarik pada benda-benda magis seperti ini.